Oke, saya ulang lagi teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung mengikuti Zoom hari ini. Dan kita hari ini akan membahas tentang masih berhubungan dengan paragraf, ya. Karena bahasa Indonesia itu tidak akan jauh soalnya berhubungan tentang paragraf. Oke, sebelumnya di sini ada sebuah soal. Jadi di sini ada paragraf, bisa dibaca dulu paragrafnya, dan soalnya itu terkait dengan ide pokok ya, atau gagasan utama, atau main core daripada suatu paragraf. Teman-teman ada yang tahu nggak definisi ide pokok itu apa? Atau mungkin secara pengetahuan teman-teman apa? Ada yang mau berpendapat? Kalau ide pokok, kalau awalnya kan dilihat dari paragraf pertama. Kalau misal kurang memungkinkan, dilihat paragraf terakhir. Biasanya ide pokok kalau tidak ada di paragraf pertama, pasti ada di paragraf terakhir. Pasti, Kak. Oke, betul ya. Jadi kalau tidak ada pada kalimat pertama, mungkin ya, ada pada kalimat terakhir. Kalau misalkan satu paragraf. Kalau misalkan banyak paragraf, kalau tidak pada paragraf pertama, ada pada paragraf terakhir. Ada juga namanya itu ide pokok campuran. Jadi antara kalimat pertama dan kalimat terakhir. Di sini ada soal, jawabannya apa? Sudah dicoba? Yang A, Kak. Yang A, Kak. Kenapa yang A? Kenapa bisa nyimpulin jawabannya yang A? Karena kalau paragraf yang pertama kurang memungkinkan. Gimana? Siapa dulu? Silahkan, barusan ada yang bersuara tapi Rimadani dulu mungkin. Karena terdapat di kalimat terakhir, Kak. Terdapat di kalimat terakhir. Oke, yang lainnya barusan ada. Oke, Naila Zahra. Naila Zahra. Atau mungkin Asma Nadia tadi bersuara. Oh iya, karena karena kan kalau yang paragraf pertama kan sebaiknya brokoli dimasak atau direbus. Masih kurang enak aja gitu. Kalau yang cara menyimpan brokoli kan terdapat pada paragraf terakhir. Yang dalam kondisi seperti ini brokoli dapat disimpan. Jadi jawabannya yang A gitu. Oke, yang A ya. Oke, jawabannya betul. Kenapa jawabannya yang A? Kenapa enggak B, C, D, dan E? Coba lihat dulu, kita bahas apa itu ide pokok. Ya. Aduh, SS. Siapa yang Oke, sudah terlihat di sini screen-nya kan? Sudah. Jadi di sini menurut Rapita tahun 2018, apa itu ide pokok? Ide pokok atau mungkin kita familiar nyebutnya itu dengan gagasan utama, ya, yaitu merupakan suatu ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Bentar, Kak, masih ada yang belum di-unmute. Oke, sudah ya. Oke, sekali lagi kita ulang ya.
Menurut Rapita tahun 2018, ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Jadi ini main core-nya ya. Ide pokok yang dikembangkan lagi dengan kalimat yang lebih mendalam disebut ide pendukung atau ide penjelas. Jadi dalam suatu paragraf itu biasanya terdiri dari ide pokok dan ide penjelas. Kalau hanya terdiri dari ide pokok itu bukan paragraf, tapi namanya kalimat. Ya, kemudian di sini gabungan antara keduanya menciptakan paragraf yang utuh dan tersusun secara baik. Dalam satu paragraf hanya akan ada satu ide pokok. Nah, ini harus diperhatikan. Hanya akan ada satu ide pokok. Ya, ide pokok biasanya terdapat pada awal atau akhir paragraf, serta di bagian awal dan akhir atau paragraf campuran. Jika terdapat pada awal paragraf, atau biasa kita kenal dengan paragraf deduktif, yaitu paragraf yang mengandung ide pokok pada kalimat pertama. Kalau misalkan di sini tadi dilihat ya pada soal, ide pokoknya itu ada pada kalimat terakhir ya. Kita lanjutkan dulu di sini penjelasannya. Kemudian ada juga namanya paragraf induktif atau kalimat yang berada pada akhir paragraf ya. Apa ciri-ciri dari ide pokok itu? Yang pertama, dia tidak berbelit-belit, jadi langsung pada intinya, kemudian dinyatakan secara jelas, Kemudian sifatnya umum, jadi tidak langsung spesifik, karena yang spesifik itu akan ada pada ide pendukung atau ide penjelas. Jadi biasanya ide pokok itu sifatnya umum dan mempunyai kalimat pendukung. Nah, ini jelas. Oke. Bentar, masih ada yang masuk. Kita kembali ke soal. Teman-teman di sini menjawab, jawabannya itu adalah A, cara menyimpan brokoli. Dan ini didapat dari kalimat terakhir ya. Dalam kondisi seperti ini, brokoli dapat disimpan 2-3 hari dalam lemari pendingin dan aman dikonsumsi. Kenapa enggak ke kalimat pertama? Karena lihat di sini konteksnya ya. Ini langsung ujuk-ujuk. Sebaiknya brokoli dimasak atau direbus dengan air mendidih dalam kondisi setengah matang. Ini kurang serat dan memang kalau dilihat ini bukan ide pokok ya. Ini lebih ke ide pendukung ya. Jadi kalau misalkan dalam suatu paragraf satu kalimat awal tidak menunjukkan atau mungkin teman-teman juga bisa merasakan belum serak, kita langsung loncat pada kalimat terakhir. Dan di sini dinyatakan dalam kalimat terakhir lebih make sense, lebih jelas gitu ya. Jadi jawabannya untuk nomor 11 ini adalah A ya, cara menyimpan brokoli. Ini yang B, yang C, yang D gimana Kak? Ini kan ada di kalimat setelahnya ya. Kalau misalkan ada beberapa option, kemudian option tersebut ada pada kalimat setelah kalimat utama, jangan dihiraukan ya. Soalnya akan membuang waktu. Jadi fokus pada option antara kalimat pertama dan kalimat terakhir. Kalau misalkan belum nggak ada juga, lihat kalimat antara kalimat pertama dan terakhir, coba disimpulkan ya, coba disimpulkan. Oke, kita maju pada nomor 12. Sebelumnya paham nggak atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut pada soal berikutnya? Paham, Kak. Oke, paham ya. Kita lanjut pada soal berikutnya. Ini adalah kalimat efektif. Di sini ada suatu kalimat dan kalimatnya berbunyi seperti ini. Kami turut prihatin pada terjadinya musibah di daerah itu. Kalau kita baca, lihat sejenak, mungkin ada yang salah ya. Memang ada yang salah karena kurang enak saja gitu ya. Coba jawabannya teman-teman apa? Yang E, Kak. Yang Kak. E, Kak. Oke, yang E ya. Yang E, Kak. Oke, yang E. Kita coba baca kalimat ya Kak, kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. Ini jauh sekali ya. Yang B, kami turut prihatin maka terjadinya musibah itu. Ini juga sangat jauh. Ada kata maka lagi. Di sini kami turut prihatin dari terjadinya. Nah, ini juga jauh gitu ya. Yang D, kami
turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. Nah, ini lebih ke mendoakan gitu ya. Kalau misalkan yang paling make sense itu ada di bagian E. Coba teman-teman lihat, secara harfiah semua kalimat ini kalau kita lihat betul gitu ya. Kenapa betul? Kalimat itu kan adalah kumpulan kata. Sekali lagi, kalimat itu adalah kumpulan kata. Tapi kumpulan kata yang seperti apa? Kumpulan kata yang memiliki makna dan juga koherensi. Kalimat itu merupakan gabungan dari kata, ya. Kata juga tidak bisa sembarangan disambungkan. Karena untuk menjadi suatu kalimat harus disusun atas kata-kata yang memiliki makna sehingga menjadi satu kesatuan yang padu. Kalau misalkan teman-teman lihat gini ya, ada kalimat ini. Misalkan pada Senin sore kan pada kalimat ini ada yang salah atau tidak? Coba perhatikan. Pada Senin sore telah terjadi banjir yang mengakibatkan jumlah korban jiwa sebanyak 18 orang. Menurut teman-teman, kalimat ini sudah betul apa belum? Yang telah mungkin Benar, tapi kelebihan, Kak. Kayak banyak kata-kata yang nggak harus dikasih. Kayak pada Senin sore telah terjadi, langsung terjadi aja, nggak usah telah. Oke. nah ya gitu, betul. Oke. Bisa ya. Jadi pada kalimat ini ada kata yang kelebihan, misalkan telah. Meskipun kalau kita baca secara singkat gitu ya, ini kalimat yang benar, tidak ada yang salah. Tapi dalam bahasa Indonesia ada yang namanya keefektifan. Jadi kalau misalkan suatu kata tidak terlalu diperlukan dan ada, berarti ada yang salah, gitu ya. Nah, kan kalimat merupakan kumpulan dari kata. Kata juga merupakan kumpulan dari huruf-huruf, tapi yang memiliki makna. Sekali lagi, yang memiliki makna. Misalkan gini, ini kata bukan? Kata tapi bukan. Oke, ini kata ya. Kenapa kata? Karena kata itu kan merupakan kumpulan dari huruf, tapi tidak memiliki makna. Jadi ini ditolak gitu ya. Sama dengan paragraf, sama dengan kalimat. Kalau misalkan tersusun secara rapi, sistematis, dan artinya nyambung, berarti sudah betul. Tapi kalau ada yang salah, atau ada yang kurang mungkin, atau ada yang lebih, nah mungkin ada harus diperbaiki, terutama dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia ini secara akademik sangat diperhatikan gitu ya, sangat memperhatikan paduannya itu. Kalau misalkan kita lihat ejaan yang disempurnakan atau EYD dan juga berpusat pada KBBI. Sebagian besar seperti itu ya. Tapi dalam spoken style atau berbicara tidak selalu menggunakan kalimat formal. Tapi kalau dalam dunia akademik pasti menggunakan kalimat formal. Oke. Berarti di sini jawabannya yang E. Kita maju pada soal nomor 13. Sudah dicoba dijawab? Jawabannya yang apa? Kalimat 4, Kak. Yang B, Kak. Oke, kalimat 4 ya. Kalimat 4, coba kita baca dulu. Era globalisasi tidak terbendung lagi. Mobilitas penduduk, barang, dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Kasus flu burung yang menghantui Indonesia menjadi peringatan bahwa manusia dan hewan dari luar negeri perlu pengawasan. Busung lapar hanya puncak es dari kondisi gizi buruk yang terabaikan. Nah ini jelas-jelas
tidak nyambung gitu ya. Ini bicara apa, ini langsung berbicara puncak SDG buruh. Nggak ada hubungannya gitu ya. Ini mudah kalau misalkan ada terlihat gitu secara kasat mata. Tapi kalau misalkan secara harfiah ada soal misalkan yang kita cukup sulit untuk menganalisisnya karena terlihat nyambung padahal tidak nyambung. Kalau seperti ini kan gampang gitu karena ini nggak nyambung antara 1, 2, 3 dan juga kalimat yang 4 ini. Jadi ini gampang ya. Berarti jawabannya adalah yang D. Nah, karena di sini ada pengertian paragraf itu harus padu. Paragraf padu apa? Paragraf padu adalah paragraf yang kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Ini harus di-highlight. Secara logis dan serasi. Sehingga untuk menyusun kalimat menjadi paragraf padu, kalimat-kalimat penyusunnya harus memiliki urutan yang logis. Ya, selain itu antara kalimat dan kalimat lainnya disambungkan dengan konjungsi yang sesuai untuk membentuk keserasian. Cirinya apa saja? Ada ketersatuan, ya. Artinya semua kalimat dalam paragraf harus berkaitan antara satu ide pengendali yang seringkali disebut sebagai kalimat topik dalam paragraf. Kemudian kesinambungan, koherensi. Nah, ini yang tadi itu tidak koherensi, ya, tidak koheren karena tidak nyambung, tidak berkesinambungan antara kalimat sebelumnya dengan kalimat setelahnya. Artinya kalimat-kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf harus diatur dengan cara yang logis dan mengikuti rencana perkembangan tulisan yang pasti. Kemudian yang terakhir dikembangkan dengan baik. Artinya setiap ide yang dibahas dalam masing-masing paragraf harus dijelaskan dan didukung dengan cukup alat bukti dan detail. Dan keduanya sama-sama menjelaskan ide pengendali dari sebuah paragraf. Sekali lagi, jadi sebuah paragraf bisa berdiri kalau paragraf tersebut memiliki keterpaduan dan juga koherensi antara kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Jadi harus nyambung atau logis. Ya, jadi untuk soal nomor 13 ini jawabannya adalah D. Ya, jawaban adalah D maksudnya yang kalimat nomor 4. Sejauh ini paham teman-teman atau ada yang ditanyakan? Paham, Kak. Oke, di sini ada soal, coba teman-teman perbaiki. Nanti kita juga akan main kuis Mentimeter, tapi di sini coba teman-teman analisis dulu. Kalimat satu, yang salahnya di mana? Coba. Yang kejadian yang mengenai bocah beri sebutan itu sungguh mengenaskan. Ini di mana yang salahnya? Kata bocah, Kak. Bocah. Harusnya anak-anak. Nah, terus yang paling sangat fatal pada kata apa ini? Mengenai, Kak. Nah, iya itu mengenai ya. Kejadian yang mengenai harusnya apa? Menimpa. Nah, harusnya menimpa. Kejadian yang menimpa bocah atau anak-anak ya berusia 10 tahun itu sungguh mengenaskan. Oke, kalimat selanjutnya. Coba perhatikan, pertandingan bola yang berlangsung di Senin sore sangat menyenangkan. Berlangsung. Seharusnya apa? Langsung Senin sore aja gitu. Pertandingan bola yang berlangsung Senin sore sangat menyenangkan. Yang di, Kak. Berarti yang ada bisa diganti sama pada gitu, berlangsung pada Senin sore sangat menyenangkan. Nah, ini ada pada konjungsi. Tadi disebutkan ya. Jadi satu kalimat itu memiliki konjungsi yang nyambung. Ini salah konjungsinya. Seharusnya apa? Pada. Saya sangat menyenangkan. Oke, di sini ada soal. Coba teman-teman baca dulu dan coba jawab. A, Kak. A. Oke, cepat ya. A. Yang lainnya, coba. Yang A, Kak. Oke, Yang A, Kak. Enggak, Kak. berarti cepat ya, teman-teman sudah paham. Jadi langsung saja antara kalimat awal dan kalimat akhir.
langsung fokus gitu ya. Oke, betul jawabannya yang A. Karena yang kalimat terakhir ini bukan ide pokok ya, kesimpulan juga bukan. Kita lihat soal berikutnya. Coba ini jawabannya yang apa? Baca dulu. Udah? Ada yang udah? B bukan. B. Yang lain Iya, coba. C. C. Yang C, Kak. C. Kenapa C? Ada yang jawab B, ada yang jawab C. Oke, kita bedah. Banyak manfaat. Ya, ada yang coba menjawab lagi? Oke, kalau enggak, kita coba bedah ya. Banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Langsung saja kalimat terakhir. Barang bekas yang biasa didaur ulang oleh anak-anak, misalnya koran bekas. Kita coba lihat kalimat sebelumnya. Selain itu, kegiatan daur ulang barang bekas bisa menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk anak-anak. Ini kan kalau yang C, ini merupakan kalimat pendukung. Kalimat pendukung dari proses daur ulang barang bekas. Berarti sebelumnya ada kalimat yang lebih urgensi gitu, ada urgensinya. Coba apa kira-kira? Yang E bukan. Yang E, koran bekas dapat dijadikan bahan kerajinan. Yang E. Yang A, Kak. Yang A. Oke. Jawabannya adalah yang D, A. Jawabannya adalah yang A ya. Yang A. Di sini kita lihat meningkatkan pendapatan merupakan salah satu manfaat dari banyaknya manfaat daur ulang barang bekas. Ini juga sama halnya dengan banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan. Ini berbicara tentang manfaat dari mendaur ulang barang bekas. Itu ya. Jadi teman-teman harus fokus. Ntar kalau kalimat satu berarti kalimat terakhir. Tapi ini kalimat terakhir merupakan kalimat pendukung dari kalimat sebelumnya. Gitu ya. Karena ini optionnya di sini mungkin kurang nyambung, tapi ini kan merupakan hasil simpulan dari kalimat pertama. Ya ini. Mungkin ada yang kalimat lebih enaknya bisa disimpulkan lagi, bisa. Misalkan ada banyak manfaat dari kegiatan daur barang bekas, maksudnya meningkatkan pendapatan gitu juga mungkin bisa. Tapi ini lebih di parafrase gitu ya kalimatnya. Jadi seperti ini. Jadi yang A, Kak. Iya, yang A. Oke, teman-teman kita lanjut pada kuis. Sebelum kita bahasa Inggris, teman-teman buka Mentimeter lagi, www.menti.com. Silakan buka lagi Apakah apa lupa? www.menti.com. Buka www.menti.com. Sudah dibuka? Sudah. Oke, sekarang masukkan kodenya. Bentar. Kodenya
2290274. Sekali lagi kodenya 2290174. Coba buka www.menti.com, kodenya 2290174. Kok nggak Nggak bisa? bisa tuh, Eh, Kak. 2290274. 2290 274. ya 274. Sudah ada beberapa yang bergabung. Saya drop kodenya nah. 2290274. Di sini ada 58 orang dan kita lihat yang join berapa. Sudah ada 35. Sudah banyak ya. Mulai saja ya. Coba baca kalimatnya, perhatikan baik-baik. Lihat jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Bertambahnya korban virus 19 di Indonesia. Kak nggak share screen. Wait, sebentar ya, ini lupa. Oke, di sini banyak yang menjawab A. Ya, banyak yang menjawab A. Coba lihat kalimat pertamanya itu. Korban virus COVID-19 Indonesia terus bertambah seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pada Hari Raya Idul Fitri. Ini bukan meningkatnya virus COVID ya, yang meningkat itu korbannya. Bertambahnya korban virus. Yang virusnya itu bukan maksudnya tidak meningkat, tapi yang meningkatnya itu adalah korban jiwa. Karena virusnya itu aja, karena kan disebarkan gitu ya. Jadi yang paling lebih ini adalah yang C. Teman-teman sekali lagi harus fokus, jangan tergesa-gesa. Ya, coba kita lihat pada soal berikutnya. Sudah siap? Untuk pertama yang memimpin enggak ada ya. Oke, ada 43 orang yang bergabung. 44. Mulai. Soal nomor 2. Kalimat yang sumbang katanya. Jadi kalimat yang tidak nyambung, kalimat yang D. Oke, mayoritas menjawab yang D. Betul ya? Karena yang D ini nggak ada kaitannya dengan kalimat sebelumnya. Meskipun berbicara tentang teknologi, tapi ini sangat jauh ya, berbicara tentang game konsol. Sedangkan yang atas itu berbicara tentang perkembangan teknologi. Oke, bagus ya. Siap. Di sini siapa yang memimpin sekarang? Masih. Oh, diganti oleh Zahwa Asfi Dinamika. Oke, lanjut nomor berikutnya. Siap, fokus. Kita mulai.
Oke, ini salah ya, ke drop gambarnya. Seharusnya kalian tidak perlu fokus pada gambar, lihat pada kalimat. Yang menjawab B. Oke, mayoritas benar. Kalimat efektif pas perbaikan kalimat tersebut adalah kucing dan anjing memiliki taring serta kuku yang tajam. Oke, betul ya. Berarti ini yang salahnya ada pada kata hingga. Ada pada kata hingga. Di sini masih ada yang menjawab hingga adalah salah. Yang C juga ada yang menjawab, dan anjing memiliki taring disertai kurang tepat. Oke. Kita lihat siapa yang memimpin. Oh, Asma Nadia ya, naik pada peringkat pertama. Oke, lanjut soal berikutnya. Soal nomor 4. Sudah 46 yang bergabung. Ready? Oke, langsung. Ini tentang ide pokok lagi ya. Waktu habis. Jawabannya adalah B. Ini harusnya A ya. Saya salah nyeting. Jawabannya adalah A. Jawabannya adalah A. Lidah buaya adalah tanaman yang bisa dibeli secara tertutup. Jadi jawabannya A. Ini yang B salah nyeting ya. Tidak semua tanaman harus dibudidaykan di dalam ruangan. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A dari kalimat pertama. Karena mungkin tadi salah nyeting, jadi poinnya juga akan berpengaruh ya. Coba kita lihat. Tapi tetap saja ya, tidak menggantikan klasemen sementara. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Ini salah teks. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman jawab nggak salah aja. Jawab nggak salah. Jawab nggak salah. Jawab dulu nggak salah. Jawab nggak salah aja biar cepat. Ini kalimat perbaikan. Coba teman-teman ini. Tadi salah ngetik. Musik yang bermuat ajakan negatif bisa memberikan dampak buruk. Oke, mayoritas menjawab yang A. Musik yang mengandung ajakan negatif bisa memberikan dampak buruk. Oke, sudah betul ya. Mungkin tadi yang salah itu yang soal introvert. Saya salah ngetik paragraf.
Mohon maaf ya, nanti saya akan jawab saja di soal ini. Oke, kita lihat. Klasemennya sekarang dipimpin oleh Anis Khair. Congrats buat Anis. Mungkin mohon maaf ya tadi ada kekeliruan, salah ngedrop paragraf. Seharusnya yang introvert tadi masih yang lidah buaya. Oke, sudah habis soalnya. Sekarang kita berpindah pada soal bahasa Inggris karena waktunya juga terus berjalan. Silakan teman-teman bisa keluar dari Mentimeter. Oke, kita langsung pada bahasa Inggris. Sudah terlihat screen-nya teman-teman? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah ya. Tadi bahasa Indonesia kalau dilihat teman-teman sudah cukup paham, sudah cukup gercep juga dalam mengerjakan. Jadi memang ketika mengerjakan nanti akan berpacu dengan waktu ya. Kalau dikira atau dirasa ketika teman-teman mengerjakan soal sudah yakin, langsung saja jawab ya, langsung pindah ke soal berikutnya. Kalau ada soal yang sulit itu jangan nguyak-nguyak di soal itu. Lewat dulu, pindah ke soal selanjutnya, cari yang lebih mudah gitu ya. Cari yang lebih mudah. Nanti kalau misalkan kan ada tanda misalnya kalau secara CBT pasti secara online sekarang ya, makanya menggunakan komputer, langsung pindah lagi. Jangan nguyak-nguyak di soal yang susah, karena akan menghabiskan banyak waktu. Oke, kita maju pada pembahasan bahasa Inggris. Di sini ada sebuah teks. Ini teks apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Teks apa ini? Teks apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Atau belum pernah baca? Pasti pernah ya, tapi belum tahu mungkin teks apa ini. Coba bisa tebak nggak? Teks apa ini? Lupa, Kak. Pak, ini adalah news item atau berita. Ini kan berita ya. Ini berita. Pada teks berita seperti ini ada salah satu tandanya. Biasanya menggunakan action verb. Kemudian karena ikan berita, ya berita itu kan sesuatu yang sudah terjadi. Berarti otomatis menggunakan verb yang lampau. Ya. Berita itu menggunakan verb yang lampau pada umumnya gitu ya, menggunakan verb lampau atau past tense ya. Sekali lagi, teks berita karena berita merupakan suatu teks yang dibuat berdasarkan kejadian yang telah terjadi, jadi menggunakan kata atau kata kerja past tense, verb 2 atau verb 3. Past tense itu artinya verb 2 atau verb 3. Itu dalam berita. Ada juga yang menggunakan verb present tense. Kalau yang berhubungan dengan misalkan seperti behavioral action, di sini nanti akan kita bahas ya. Tapi secara garis besar, teman-teman kalau dapat teks seperti ini, pasti tenses yang harus diisinya itu adalah berupa past tense atau past perfect atau past perfect tense, itu gak jauh ya. Gak jauh. Oke, kita lihat soal pertama di sini. Kita baca dulu. 6 Indonesians were praying at Al Nur Mosque in Christchurch, New Zealand, when a gunman opened fire, bla bla bla, worshippers on Friday. Teman-teman sudah coba jawab? Nomor 20. Sudah coba jawab, jawabannya apa? On, Kak. Yang on, Kak. C, yang on. Oke, yang on ya.
Kenapa enggak yang at? Kenapa enggak yang at? Yang at gak nyambung ya. Kita lihat kalimatnya. When a gunman open fire, bla 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 worshippers. Kalau at itu kan preposition yang menunjukkan lokasi ya. Lokasi atau time. Sedangkan ini worshipper itu bukan lokasi tapi merupakan objek atau kata benda. Ini orang ya, orang. Jadi yang at otomatis gagal. Yang against ini juga nggak nyambung, towards juga nggak nyambung. Against dan towards itu preposition, tapi di sini nggak nyambung karena kalau dimasukkan, misalkan kita lihat when a gunman open fire against worshippers. Against itu kan artinya bisa terhadap atau against itu melawan, ya. Jadi di sini kalau dimasukkan pun nggak nyambung. Kemudian towards itu kan secara arti kamus menuju misalkan ya. Ini juga nggak nyambung. Berarti hanya dua kemungkinan antara to dan juga on. Kenapa yang on? Kenapa nggak to? Yang to kan juga nyambung. When a gunman open fire to worshippers. Jadi ketika orang yang membawa senjata menembaki orang-orang yang sedang beribadah. Menembaki orang-orang yang sedang beribadah pada hari Jumat. Menembaki atau menembak pada orang-orang. On, kenapa lebih dipilih daripada to? Coba ada yang tahu? Ada yang pernah belajar? Jadi di sini memang antara to dan on jawabannya ya. Kita lihat di sini ada PPT, saya akan bagikan layar. Nah, di sini ada yang namanya dependent prepositions atau prepositions yang tidak bisa berdiri sendiri kecuali disambungkan dengan kata yang lainnya. Kita lihat definisinya. Prepositions are function words that indicate how a noun or noun phrase relates to the rest of the sentence. Some prepositions such as in, on, to, for, from, are with, express temporal or spatial relationships. In other cases, the relationship is more abstract and the best preposition to use may depend on the words around it. Ya, ini perhatikan. The use may depend on the words around it. Jadi disesuaikan dengan konteks kalimat atau konteks kata di sekitar preposition tersebut. These are known as dependent prepositions, and they do not follow any clear pattern. Jadi tidak ada pattern atau pola khusus untuk dependent preposition ini. Karena kan kalau misalkan ada prepositions yang kita tahu in, on, at, kemudian ya itu kan misalkan in menunjukkan preposition tempat, on menunjukkan preposition misalkan waktu ya on Friday, kemudian tadi ada at juga menunjukkan preposition tempat. Kita lihat di sini contohnya. Kalau dependent preposition ini dia tidak terpacu pada pattern. Maksudnya tidak ada pattern khusus ya. Kita lihat di sini ada contohnya. Nah, lihat. Ada preposition for. Ini kita lihat. I apologize for being rude in front of the customers. Ya, ini yang pertama. Yang kedua ada preposition agree. I totally agree with you atau setuju. Ada juga argue. Maksudnya with ya, with di sini bukan agree tapi with. Preposition with. Jadi with ini digunakan ketika disambungkan dengan verb lain. Ada juga preposition of. Jadi preposition ini tidak bisa berdiri sendiri tapi harus disandingkan dengan kata lain. Nah, ini juga ada she lives in, I don't believe
in. Ini kan kalau misalkan kita kan panggilannya gini. Ya ini kan. Ini nih. I lives in Norway. Yang kita kenal. Jadi in ini selalu merujuk pada kata atau adverbial place, ya, tempat. Tapi ternyata ini juga enggak selalu seperti itu. Ada I don't live in ghost. Ya, kita lihat yang at juga tidak selalu pada mengacu pada tempat, tapi ada juga she is looking at me. We arrived at mengacu pada adverbial time juga bisa ya. Nah ini yang akan fokus kita bahas adalah yang on dan juga to. Karena dua preposition ini hampir mirip-mirip, kegunaannya juga hampir sama. Maksudnya dalam konteks dependent preposition ya, bukan preposition secara umum yang ada beberapa jenis. Yang tadi misalkan in menuju pada lokasi, on pada waktu. Jadi di sini kita bahas itu adalah dependent preposition. Contohnya di film is based on a novel. Hanya di sini film itu dibuat berdasarkan novel. If you make so much noise, I can't concentrate on my work. Ini juga ya, I can't concentrate on my work. Jadi kalimat ini prepositionnya itu terjadi dan bersaling koherensi antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya kalimat ini nyambung karena ada koheren. Maksudnya ada prepositions on. Ya, ada prepositions on. Dan juga I'm focused on a new assignment. Artinya saya fokus pada tugas baru. Bisa diartikan pada, bisa diartikan berdasarkan, bisa diartikan ini juga on my work. Ini juga pada ya. Kita lihat yang to. He admitted to the murders. The pursuit belongs to the woman. Nobody responded to my complaint. Kalau to, ingat teman-teman. Kalau to, dia ada subjek yang dituju. The murders, the woman, my complaint. Jadi ada subjek yang dituju. Kalau on ini tidak selalu subjek, tapi bisa juga dia praise. Praise-nya itu tidak selalu kata benda, ya. Tapi bisa juga yang lain. Coba kita lihat soal yang ini. Kenapa ini lebih enak pakai on? Kenapa enggak pakai at? Padahal dua-duanya sama. Kalau misalkan kita taruh lah ya, kita isikan at. Secara mungkin teman-teman dibaca nyambung nggak kalau pakai at? Enakan nggak? Bukan at maksudnya, tuh. Pakai tuh enak nggak? Coba pakai feeling aja. Halo? Ada ini atau pada kemana? Kurang enak kayaknya ya, Kak. Kurang enak. Karena lihat konteksnya, gunman open fire. Kata kerja ini, open fire, itu biasanya selalu disandingkan dengan preposition on. Ya. Kalau misalkan ada kata kerja seperti ini, open fire, close fire, biasanya disandingkan dengan preposition on. Kayak tadi, I believe pasti disandingkan dengan preposition in. Gak mungkin I believe at. Tapi always in, I believe in. Gitu ya. Karena ada beberapa verb atau kata kerja yang sudah ada kaidahnya. Kayak tadi I believe in. Misalkan di sini juga open fire itu menggunakan on. Jadi di sini artinya pria yang menggunakan senjata menembaki para jamaah yang sedang beribadah. Jadi jawabannya adalah yang on. Ini kalau kita bicara dengan preposition. Oke, maju pada soal berikutnya. Coba paham nggak teman-teman? Berikutnya berbelit-belit.
Paham, Kak. Oke, paham ya? Jadi teman-teman harus lihat konteksnya, dan juga kalau misalkan teman-teman coba cari-cari, ada beberapa kata kerja yang hanya bisa disandingkan dengan preposition tertentu. Ya, ayo kita lanjut pada soal berikutnya. 3 Indonesian men were able to escape shooting, but the whereabouts of the other 3 remain unknown. Prime Minister Retno Marsudi said in Jakarta on Friday. Jadi katanya 3 orang bisa berhasil lari dari tembakan, tapi 3 orang lainnya tidak diketahui, kata si Foreign Minister Retno Marsudi atau Menteri Luar Negeri. Kita lanjut soalnya ini. The minister bla 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 with Indonesian ambassador to New Zealand. The minister bla 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 with Indonesian ambassador to New Zealand. Jawabannya apa? Di sini ada has been coordinating, had coordinated, was coordinating, coordinated, dan is coordinating. Teman-teman sudah coba jawab? Apa? A, Kak. A? Yang A, B. B mungkin ya, Kak. Ya, A ada B, had coordinated, ada yang A has been coordinating. Yang B, kenapa B? Kenapa B? Coba kalimatnya lihat. The minister had coordinated with Indonesian ambassador. The minister has been coordinating with Indonesian ambassador. Yang mana kira-kira? Yang A atau yang B? Yang B kenapa B? Apa alasan jawab B? Cuman feeling, jadi feeling enakan ini Kak pakai head coordinated. Oke, kita lihat ya. Jawabannya itu ada was coordinating, has been coordinating, coordinated, is coordinating. Yang is coordinating langsung eliminasi karena kita berbicara lampau. Yang coordinated ini nggak nyambung. Maksudnya ya, the minister coordinated with, ada kata yang kurang sebelum coordinated. Kita lihat, nanti ini langsung dieliminasi. Was coordinating. The minister was coordinating with Indonesian. Pirang. Coba matikan. Oke, kita lihat berarti yang E, D, dan C dieliminasi, tinggal sisa 2, had coordinated dan has been coordinating. Kita bahas dulu ya. Let's see. Continuous present. Nah, kita akan berbahas tentang present and past perfect continuous. Ini merupakan salah satu tenses yang always, enggak selalu always, tapi sering ada pada news. Ya. Sekali lagi, ini merupakan tenses yang cukup banyak terdapat pada news. Apa itu? Present dan past perfect continuous tense. Itu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan aksi yang telah selesai. Lagi aksi yang setelah selesai pada suatu titik di masa lalu atau aksi telah dimulai masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Aksi pada tense ini biasanya berdurasi waktu tertentu dan ada relasinya dengan kondisi sekarang. Rumus present perfect continuous apa aja? Subjek have, has, not, tentu karena perfect cirinya itu adalah been. Kalau perfect dalam tenses apapun pasti menggunakan been. Subjek plus have, has. Kalau negatif tambah not, kemudian tambah been, tambah verb ing. Continuous itu pasti verb ing, itu verb yang berkelanjutan. Kita lihat contohnya, I have been working with my computer all day and now I want some delicious food. Ini kejadian yang sudah terjadi tapi masih berlangsung itu sampai sekarang. Ini salah satu contoh kalimat. Kalimat negatifnya, they have been doing anything for the past hour. Kita lihat yang past perfect continuous. Subjek plus had karena past jadi had. Kalau present have dan has. Past jadi had. Oke, ditambah
been ini tetap sama, ing juga sama. Contohnya, she was annoyed since he has been waiting for 2 hours at the bus station. Perbedaannya apakah kalau yang present perfect continuous ini masih berlanjut. Kalau yang past perfect continuous ini berlanjutnya hanya at that time atau pada waktu kalimat ini dibuat, gitu ya. Kalimat ini dibuat. Kalau yang present perfect continuous masih berlangsung. Paham nggak antara beda present perfect dengan past? Kalau past itu kejadian yang sudah terjadi, tapi masih terjadi pada waktu yang sudah terlewat, waktu tertentu ketika dibuat, gitu ya. Kalau yang present perfect continuous masih berlanjut sampai sekarang. Kita lihat soal nomor 21. Karena kita berbicara tentang present perfect continuous, salah satu verb yang always atau suka ada pada kalimat news, berarti ini jawabannya adalah yang apa? Yang A berarti, Kak. Yang A, Kak. Yang A, has been coordinated. Yang A. Kak. Has been coordinated. Kenapa, Kak? Itu kan has been coordinating, berarti masih terjadi sampai sekarang. Enggak seperti itu, teman-teman. Coba lihat. Ini kejadian tahun berapa? Tahun 2020. Sekitar tahun 2020. Dan pada waktu itu soal ini diambil oleh panitia rekrutmen ya Simopoltekkes dijadikan bahan ya. Pada saat itu sekali lagi, pada saat itu kenapa ini pakai has been coordinating? Nah, pindahkan di sini ya biar. Nah, di sini the Mr. has been coordinating in Indonesia. Pada saat itu, ketika soal ini dibuat dan dipublikasi untuk dikerjakan oleh teman-teman yang ikut seleksi, has been coordinating di sini masih terjadi dalam artian pada at that time, ya pada tahun 2020. Jadi katanya kan present continuous itu harus masih terjadi, iya, ketika pada seleksi Simopoltekkes kejadian ini masih terjadi. Jadi menggunakan has been coordinating. Kalau misalkan sekarang tidak berlaku, tapi yang namanya teks meskipun berubah waktunya, tapi tidak ikut berubah. Misalkan berubah waktunya, kita jadi harus mengubah jadi misalkan had been coordinating. Enggak juga kan, karena ini sudah paten, sudah dipublikasikan. Nah, jadi sekali lagi konteks has been coordinating ini present continuous artinya masih terjadi pada saat itu, ya, masih terjadi pada saat itu. Tapi sekarang tidak terjadi. Maksudnya sudah beres ceritanya. Pada saat itu masih terjadi, jadi masih berkoordinasi. Pada saat tes soal ini dipublikasikan, tes minister atau menteri ini masih berkomunikasi, ya, jadi dengan ambassador New Zealand Tanzania, ya. Jadi sekali lagi present perfect continuous adalah tenses yang terjadi sampai saat ini. Saat ininya pun kalau lihat konteks di sini pada tahun 2020, ya, pada saat pelaksanaan tes berlangsung. Oke, berarti jawabannya yang A. Dan kemudian kita lihat a team from the embassy bla 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 to Christchurch. Jawabannya apa? Dispatch, dispatch, was dispatch, had been dispatched, has been dispatched. Jawabannya apa? Ada antara D dan E. Teman-teman sudah coba menjawab? Kak. Oke, E. Benar. Kak. Jawabannya E. Masih? We talk about the present perfect continuous. Jadi ini jawabannya has been dispatched. Ini apa artinya? Ada yang tahu nggak? Dispatch ini apa artinya? Coba lihat konteks kalimatnya. Dispatch to Christchurch. Sama dengan
dikirim. Jadi sama dengan kata send. Ya, dispatch ini sama dengan kata send. Jadi kita lihat konteksnya, katanya tim dari embassy telah dikirim ke kota Christchurch untuk mencari informasi tentang orang-orang kita yang terlibat pada kejadian tersebut, khususnya 3 orang yang belum bisa dihubungi, kata si minister ini. Oke, lanjut. Si Edi Mau kenapa? tanya, Oke. kan ini tuh apa has been dispatched. Kenapa verbnya enggak verb ing? Kan Ya. present perfect continuous. Ya. Continuous kan cirinya verb ing. Kayak yang sebelumnya itu has been coordinating. Ya. Ya. Ada beberapa verb yang tidak bisa pakai ing. Maksudnya ketika disandingkan dengan ing itu nggak bisa, gitu ya. Di sini kan coordinating. Kenapa di sini dispatching, nggak dispatching? Kalau misalkan kita lihat ciri dari continuous tense itu kan ada verb ing, tapi ada beberapa verb yang ketika disandingkan dengan ing itu nggak bisa. Ing itu kan gerund phrase ya. Gerund phrase tidak semua verb bisa disandingkan dengan verb ing. Nah, jadi salah satu alternatif yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan dispatch. Artinya ini lihat konteksnya, lihat cirinya itu adalah has been, past perfect continuous. Karena dispatching apa? Gak dispatching karena ini kan berbicara tentang news item. Kebanyakan menggunakan present dan past perfect tenses ya. Sebagian besar gitu, tapi tidak selalu. Jadi kenapa ini menggunakan dispatch, enggak dispatching? Karena ada beberapa verb yang tidak bisa disandingkan dengan verb ing. Gitu. Paham nggak? Kak, paham. Oke, paham. Has been dispatching, has been dispatched. Karena kalau misalkan kita lihat bentuk dari send itu kan artinya dikirim. Kalau ini berubah dari dispatching, artinya itu bukan dikirim, tapi pengiriman. Teman-teman kalau belajar morfologi, morfologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang terbentuknya suatu kata. Jadi ini tuh kata awalnya itu dari patch, ditambah prefix this dan juga suffix ed. Jadi ada yang kata awalnya itu ketika disandingkan dengan prefix dan suffix berubah. Contohnya seperti ini, has been dispatched. Kenapa gak dispatching? Kalau dispatching artinya berubah menjadi pengiriman. Kalau dispatch tetap artinya dikirim, send, tidak merubah makna awal. Jadi ada yang beberapa penggunaan verb ing itu disandingkan mengubah maknanya, ya, mengubah makna dari awal kata tersebut. Dispatch itu dikirim. Kalau dispatching jadi pengiriman. Kita lihat konteksnya, kalau has been dispatching jadi nggak nyambung, gitu ya. Teman-teman sekali lagi kalau belajar ilmu morfologi ada nanti mempelajari tentang bagaimana terbentuknya suatu kata. Jadi kata base-nya apa, kata utamanya apa, kemudian disandingkan dengan suffix dan prefix. Itu kayak this, kayak ed, kayak ion, ya pokoknya yang seperti itu. Jadi kalau mengubah maknanya berubah, gitu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 23. She added that shooting occurred in 13 of 40 local time when Muslim men were filming by their fires at the mosque. In the meantime, we have yet to receive any information on the identity of the perpetrators as well as their motives. Katanya memang belum ditemukan, belum diketahui apa motif dari penembakan tersebut. Nah, kita lanjut nomor 23. According to Retno, there are
330 Indonesians blah 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 in Christchurch. Ada live, living, are living, have been living, have lived. Teman-teman sudah coba menjawab, apa jawabannya? Live, Kak. Live, kenapa? Kak. Live. Kenapa nggak have been living? Kenapa? B. Yang B gak sih, Kak? A, B. Oke, kita bahas dulu. Ini adalah present, simple present. Apa itu simple present? Present tense adalah suatu bentuk kata kerja untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Maksudnya simple present ini terjadi pada saat sekarang. Coba lihat rumusnya apa aja. Subject plus verb plus to be, am is are. Pasti kalau present to be-nya am is are atau are am is. Contohnya, in New Zealand many people work 8 hours a day. Oke, ada yang sudah buka ya? Oh, persiapan. Sekiranya ada yang di sini ada yang dari Indonesia Timur atau mana, jadi mungkin waktunya agak berbeda jauh. Boleh. Kalau sudah buka, mungkin leave duluan, nggak apa-apa. Oke, kita lihat lagi. Di sini ada simple present. Pertama yang menyatakan tentang habitual action. Jadi habitual action ini adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan terjadi. Jadi di New Zealand, orang-orang biasanya bekerja selama 8 jam per hari. Yang kedua, the sun rises from the east and sets in the west. Ini yang menyatakan tentang fakta. Jadi kalau fakta kan sudah kita belajar di bahasa Indonesia juga ya. Jadi kalimat tersebut merupakan kalimat yang sudah terjadi atau merupakan rentetan kejadian yang sudah selalu terjadi dan sama. Ini kita lihat VI and the west. Matahari terbit dari barat, kemudian terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ini kan fakta ya, sudah kita ketahui secara bersama-sama. Ada juga yang menyatakan tentang, nah ini ya, I live in Jakarta general atau berlaku kapan saja. I live in Jakarta. Ini kan misalkan live in Jakarta merupakan suatu kalimat yang menyatakan bahwa kita itu sedang stay di Jakarta. Ya, kita lihat yang terakhir, I see tears in your eyes. Ini menyatakan tentang feeling. Jadi simple present ini yang menyatakan tentang habitual action, fakta, general, kayak ini I live in Jakarta, tapi bisa saja berubah. Misalkan I move to Malang, misalkan, tapi pada at that time ini tinggal di Jakarta. Kemudian ada yang menyatakan tentang feeling yang berhubungan dengan I see, I saw, misalkan I heard, ya sama. Kita lihat ini kan general. Kita lihat pada soal nomor, nah ini ada live, ada living, are living, have been living, have lived. Kita lihat konteksnya. According to the note, there are 330 Indonesians live. Kenapa live? Karena ini merupakan general. Jadi meskipun ini kan sudah terjadi, tapi orang tersebut masih tinggal sampai sekarang. Sekali lagi, ini merupakan general. Jadi orang, misalkan ada 330 orang yang tinggal di Christchurch. Ini kan news item sudah terjadi, tapi orang-orangnya masih tetap tinggal di sana. Ya, kayak tadi I live in Jakarta. Jadi bukan living. Kenapa? Kalau living berarti pindah. Misalkan movement. Are living juga enggak, karena ini sebenarnya have been living, have lived, apalagi enggak. Have been living enggak, gitu ya. Karena ini merupakan menjelaskan tentang general. Live ini bisa digunakan untuk menyatakan present present. Kayak gitu ya. Paham nggak? Atau masih bolak-balik bingung? Paham? Atau bingung? Atau gimana? Paham, Kak.
Paham, Kak. Paham, Kak. Jadi sekali lagi yang present, simple present yang menyatakan general atau misalkan yang seperti ini itu menggunakan verb 1 live ya. Kenapa enggak lives? Karena ini konteksnya banyak, 330. Kalau misalkan cuman satu orang kan she lives in ini pakai s ya atau bare infinitive. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. An attack on two crowded mosque during Friday fires left multiple people and police said as quoted by FE on what Prime Minister Jessica Adam described as on a vigilance at the darkest day. Jadi kejadian tersebut dikenal sebagai kejadian yang kelam. Kita lihat nomor 24, witness spoke. Witnesses ini apa artinya? Saksi ya. Saksi berbicara bla 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 blood bodies. Saksi berbicara bla 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 blood bodies. Kita ada pilihannya, ada to see, ada saying, ada first saying, ada of saying, ada see. Jawabannya apa? Ada yang sudah menjawab. Kita lihat di modul jawabannya apa? Jawabannya antara for saying dan of saying. Kenapa? Karena ada preposition. Karena ada preposition di sini yang kurang. Witness spoke, saying bloody. Kalau misalkan ini kayak kurang, jadi kurang prepositions. Jadi sekali lagi jawabannya antara yang C dan D. Coba teman-teman ada yang sudah menjawab? Of saying atau for saying? Sini. C. Forcing C, Kak. Yang C, Kak. Oke, for saying. Betul ya. Kenapa enggak of saying? Karena preposition of itu enggak bisa disandingkan dengan verb being. Maksudnya ketika dalam konteks ini gitu ya, dalam konteks ini kan kita coba lihat artinya. Witness spoke. Jadi witness spoke. Saksi berbicara karena melihat bloody bodies, kumpulan darah. Karena melihat kumpulan darah. For seeing, for ini tidak selalu arti untuk ya, tapi ketika menjadi preposition berubah maknanya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C, for seeing bloody bodies. Which children also believed to be among of them. And police warners of testimony that seemed to aid to including. Jadi katanya ini sudah menjadi video yang cukup ekstrim yang diupload ya. Jadi dulu kan sempat viral ya, ada orang yang menembak di masjid New Zealand kayak main game aja gitu, nembak orang. Ini katanya sudah karena diketahui itu terpublish di internet. Kita lihat nomor 25. Police said for people there three either men and woman bla 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 into custody. Nomor 25. Jawabannya apa? Have been taken, were taken, are taken, had been taken. Yang D, had been D. taken. Had been taken, Kak. Oke, had been taken. Kenapa enggak have been taken? Kalau taken, were taken, are taken, ini langsung eliminasi saja ya. Karena kita bicara tentang past perfect. Kenapa enggak have been taken? Kenapa lebih had been taken? Coba, karena kejadian ini sudah terjadi. Jadi ini kan past perfect ya, past perfect. Yang artinya selalu ditandai dengan kata had been. Kalau past perfect had been, enggak have been. Tapi had been kalau past perfect. Ya, ini kan kemudian diikuti dengan verb 3. Verb 3 ini menyatakan sesuatu yang sudah terjadi. Ini kan sudah terjadi. Ini enggak menggunakan verbing lagi atau past perfect continuous. Kenapa? Karena konteksnya ini yang sudah terlewat gitu. Yang tadi kan masih terjadi.
maksudnya masih terjadi pada saat itu. Jadi yang jawabannya adalah had been taken, karena yang berbicara tentang past perfect selalu ditandai dengan kata had. Yang terakhir, and that they had found a trace of number of bla 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 devices. Jawabannya apa ini? Yang apa? Udah coba dijawab? Yang E. Oke, jawabannya yang E. Kenapa enggak A? Kenapa enggak B? Kenapa enggak C? Oke, kita lihat ya. Jawaban yang B, improving explosion, ini sudah eliminasi karena ini berbicara tentang continuous. Langsung eliminasi. Improving explosive ini juga langsung eliminasi. Artinya kan ini berbicara tentang past tense ya. Jadi menggunakan verb to atau disertai dengan verb ed. Berarti yang improve explosively juga ini salah karena ada explosively ini kata sifat ya. Jadi antara A dan E, improved explosive dan improved explosion, karena ini berbicara tentang kejadian yang sudah terjadi. Jawabannya adalah E. Kenapa enggak A? Padahal sama-sama aja. Apa bedanya explosion sama explosive? Dan dulu. Oke, sebagian orang sudah keluar karena mungkin persiapan lupa. Sekali lagi, jawabannya adalah yang E, yang improved explosive. Kenapa? Karena kata kerja berbentuk ed seperti ini, improved, tidak bisa disandingkan dengan kata benda yang menggunakan ion-ion kayak explosion, kayak organization, ya. Tapi kalau yang organization, explosion itu harus disandingkan dengan kata sifat, misalkan better explosion. Ini kan improved itu kata kerja. Jadi lebih cenderung menggunakan eksplosif atau kata yang belum ada pengembangan. Karena kan explosion itu dari kata eksplosif tambah ion jadi explosion. Oke, sudah, kita langsung latihan aja ya. Karena mungkin teman-teman juga persiapan buka supaya lebih paham. Buka lagi Mentimeternya teman-teman. Kita latihan nggak susah. Yang sudah pelajari buka Mentimeternya. Okay, wait. Sudah dibuka teman-teman? Sudah, Kak. Siap sudah, Kak. Silakan. Wait, sepertinya ini ya bisa dibuka kenapa ya? Why ini reach maximum. Kan ini harus berbayar jadi 1 bulan itu 3 kali. Oke, mungkin kuisnya ditunda dulu teman-teman karena ternyata Mentimeternya nggak bisa dibuka, harus nunggu dulu bulan depan, artinya pertemuan berikutnya. Jadi untuk lebih jelasnya saya sudah drop tugas ada di GC. Teman-teman coba kerjakan karena itu semua tugas dari pertemuan 1 sampai pertemuan sekarang. Semuanya sudah dipelajari, tidak ada yang keluar. Maksudnya kan kalau kita belajar terkadang
kita belajar apa, tugasnya apa. Tapi tugas yang di doc semuanya sudah kita pelajari, jadi teman-teman tidak akan sulit untuk mengerjakannya. Untuk deadline-nya hari Jumat, teman-teman hanya perlu menuliskan abjadnya saja, dikirimkan ke GC. Nanti juga langsung saya nilai, dan kalau perlu kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah persiapan mau buka, karena ini kan bulan Ramadan, mulai. Oke, mungkin dicukupkan sekian dulu teman-teman. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Belum diakhiri. Sudah cukup, Kak? Sudah cukup? Yang lainnya? Cukup? Sudah cukup. Iya, Kak. sudah cukup, Kak. Udah cukup, Kak. Cukup, udah sore ya. Teman-teman juga mungkin bukannya tidak ingin melanjutkan, tapi karena ini bulan Ramadan, saya juga maklum gitu ya. Oke teman-teman, mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Lagi minggu depan kita akan bahas soal dan akan ada sharing session. Jadi ketika teman-teman boleh menanyakan soal yang tidak paham atau materi yang kurang paham yang sudah kita bahas selama 4 pertemuan. Kita bahas lagi nanti ya. Seperti itu. Untuk jadwalnya tetap jam 4, tidak ada perubahan. Jadi teman-teman minggu depan stay lagi, tetap di jam yang sama. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa bagi yang sudah memasuki waktu buka puasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunggu videonya, nanti saya upload di Google Classroom ya, di Drive maksudnya. Oke, apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Selamat berbuka juga.